Selamat pagi semua. Eh, Kali ini kita di praktikum ini akan bahas yang namanya, kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Dengaran Bang. Oke. Jadi praktikum pagi ini kita membahas tentang kelas objek sama satu lagi itu inheritance. So, kita mulai dari yang pertama ya, kelas sama objek. Minggu lalu kan aku udah pernah membahas tuh, kalau contohnya itu kelas itu apa, objek itu apa. Jadi objek itu inisialisasi dari kelas. Di contohnya itu sekarang, ntar. Kita lihatlah yang ini. Ini sekarang contohnya itu sebenarnya kelas sama objek itu mirip kayak di bahasa C. Itu ADT kalau kalian masih ingat. Abstract Data Type. Misalnya nih, ada manusia sama enggak, ada header sama implementasi kan. Tapi kalau misalnya di Java itu header sama implementasi ini disatukan. Karena dia masih satu objek, satu satu kelas gitu. Terus ada yang namanya drivernya. Kalau kita bilang itu main-nya, main functionnya. Di sinilah main functionnya kan. Inilah ADT. Tapi kayak mana kalau misalnya di dalam apa di Java itu kayak mana? Java itu kita bilang dia kelas. Inisialisasinya itu kayak gini. Public misalnya kelas apa? Sekarang ini kita bilang kelas manusia. Terus manusia memiliki apa? Memiliki nama sama alamat. Terus dia memiliki usia. Nah, ini yang namanya atribut. Jadi kalau kita bilang manusia itu punya nama, alamat, usia, nomor KTP, misalnya kayak gitulah. Berarti kita buatlah di sini string nama, alamat, integer usia, atau kita buat lagi satu lagi string KTP, kayak gitu. Terus di dalam kelas ini, kalau ada namanya constructor. Nah, constructor itu ada dua jenis. Enggak dua, ya, ada dua jenis. Satu yang dia kosong sama satu yang berisi. Kalau di, kalau kita kalau kita bilang dia konstruktor yang berisi, ini bisa berisi apa aja ya. Tapi asal dia masih dimiliki oleh si kelas ini sendiri. Jadi kalau misalnya dia manusia, punya nama, alamat, sama usia, di konstruktornya itu bisa kita isi nama, alamat, sama usia. Nah, kalau dia konstruktor kosong, itu kayak untuk supaya kita bisa memanggil dia tanpa harus tanpa harus mengisi itu nyelo atributnya. Nanti aku jelaskan lagi nanti. Terus di sini si manusia punya satu fungsi yaitu mencetak informasi di mana fungsinya itu mencetak namanya, usianya sama alamatnya gitu. Nah, kalau penjelasan yang aku bilang itu nanti kalian lihat lagi di sini di penjelasan di modulnya. Kita langsung next ke sini ke mainnya. Nah, di main functionnya nih kelas tadi itu kita panggil dan kelas tadi itu kita panggil terus itulah sebutannya jadi objek. Kelas manusia kalau udah kita inisialisasi dia di mainnya atau dimanapun itu, misalnya kayak gini manusia, objek manusia, dia udah menjadi objek. Nah, jadi objek ini adalah objeknya sekarang itu adalah objek manusia dari kelas manusia. Inilah OBJ manusia ini. Nah, inilah guna konstruktor tadi. Kalau dia konstruktornya nggak ada, kita nggak akan bisa inisialisasi dia kayak gini. Istilahnya menginisialisasi objeknya nggak bisa. Jadi, kalau kau mau menginisialisasi objek, paling tidak kau harus buat konstruktornya. Nah, konstruktor kosongnya tadi kan ada tuh. Nah, sekarang yang kita pakai di sini konstruktor yang punya isinya. Jadi, kalau kita mau memasukkan namanya, kalau kita mau membuat objeknya, kita harus isi juga ininya, isi juga atribut-atributnya yang tadi. Ada nama, ada alamat, sama ada usia. Kalau kita lihat di atas ya. Ada nama, alamat, sama usia. Jadi inilah yang kita panggil kalau kita mau membuat objeknya. Nah, kalau kita juga mau cuma memanggil ini, istilahnya kita mau mengisi atributnya nanti itu juga bisa. Contohnya kayak gini buat di codingannya.
Ulangi lagi ya. Kalau kan tadi kita udah sampai ke inisialisasi objeknya kan. Nah, di sini kita bisa juga pakai hanya konstruktor kosong atau kita pakai yang berisinya. Ini namanya overloading. Jadi kalau misalnya kita isi ada yang kita kosong kayak gini misalnya kan, ini kan hampir sama nih sama fungsi. Nah, kita overload dia, kita kasih misalnya dengan argumen yang berbeda gitu. Inilah konstruktor kosong sama konstruktor berisi tadi. Jadi kalau yang tadi di dalam modulnya kita bilang, kan kita bilang tadi ada konstruktor yang berisinya kan. Kalau kita buat dari sini berisi, kita juga harus panggil dia waktu inisialisasi objeknya nih. Kita harus bilang isinya juga apa. Nah, kondisinya nih, kalau di case kita ini kita isi dia dengan nama, usia, sama alamat. Di mana nama itu diterima menggunakan scanner, terus usia juga pakai scanner, tapi kan kondisi ya kalau dia integer, scanner itu nggak bisa langsung terima, oh integer kayak gitu, enggak. Bisa juga, bisa sih kalau misalnya kita bilang ini. Next, ada sini next integer, nah di sini. Jadi kalau next integer juga kita pakai, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini yang ada di modul, kita pakai ini integer value of ini, dia bilang ini kan next line ini dia menerima scanner, dia menerima string. Dibilang gini, ubah dulu string ini jadi integer kayak gitu. Jadi value dari string ini itu buat dia jadi integer kayak gitu. Kalau kita pelajari sebelumnya namanya casting. Itulah. Usia dia integer, terus alamat dia masih tetap scanner. Nah, gitu. Di nilai dimasukkan ke konstruktornya. Jadi, objek manusia ini udah memiliki nama, alamat, sama usia. Jadi kalau kita bilang gini, ini kan manusia kan punya nama, alamat, sama usia. Jadi kalau kita bilang gini, OBJ manusia, manusia dot gini nama, ubah lagi misalnya Albert. Ini pun dia bisa sebenarnya. Cuman kalau kita langsung bilang, kalau kalau kita di struktur data kemarin kan ada namanya struct kan. Penggunaan struct kan kayak gini langsung. Kayak penggunaan apa ini juga. Kayak penggunaan si si kelas ini juga. Jadi objeknya langsung panggil kepemilikannya. Tapi kalau di OOP itu salah. Nah, kita bakal lanjut ke situ nanti. Ini itulah gunanya konstruktor. Jadi kita langsung konstruk dia, langsung kita bentuk dia. Isinya itu ada nama, alamat, sama usia. Nggak apa-apa ya ulang-ulangi. Nah, karena ada tadi yang konstruktornya konstruktor kosong. Konstruktor kosong itu fungsinya sama juga kayak gini. Cuman dia ya karena dia kosong, jadi dia nggak memiliki apa-apa. Manusia, EDG, manusia, misalnya kosong buat manusia kuat. Kemudian new manusia. Nah, kita cuma bikin gini aja. Jadi istilahnya kita perkenalkan aja dia. Ada objek manusia udah. Terus namanya kayak mana bang? Alamatnya kayak mana bang? Usianya kayak mana? Santai. Jadi ini kan kosong nih. Jadi kalau kita mau mengisi dia, masuklah kita ke topik selanjutnya. Ada namanya setter sama getter. Nah, ini. Jadi kalau di OOP itu, di Object Oriented Programming, namanya juga objek kan. Jadi kita nggak bisa langsung objek nama kayak gitu enggak. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan ya yang udah built-in sama dia, yang harusnya gimana. Jadi misalnya kayak manusia, masuklah kita yang sini. Nah, jadi kalau misalnya kayak manusia, ya kita bilang, manusia ini juga, kalau kamu mau set namanya, kasih fungsi set nama. Kalau kamu mau ambil namanya, kasih fungsi ambil nama, kayak gitu. Jadi ambil dulu nama si manusia ini.
Ya udah, manusia dot get nama, manusia dot set nama untuk set namanya, manusia dot get alamat untuk ambil alamatnya, untuk set alamatnya gitu juga, usia gitu juga. Jadi setiap atribut yang dimiliki oleh si manusia harus kita buat setter sama getternya. Nah, terus yang ini, karena ini ada cetak informasi sama kayak yang di sini, cuma bedanya kalau di sini kan kita langsung panggil ini nih, apa namanya, atributnya. Coba ya, kalau misalnya kita jalankan run as level application manusia, oke. Masukkan nama Albert, usia 23, alamat Medan. Nah, kan dia tetap juga gitu, bisa dipanggil, bisa. Terus kalau dia yang satu lagi kayak mana bang? Ya ini juga bisa. Ya di sini kan nampak bedanya langsung. Kalau si yang di sini, yang di sebelumnya kita buat dia konstruktor berisi kan. Nah sekarang dia di sini nggak ada kita bilang konstruktor berisinya, nggak ada. Jadi kita cuma bilang dia ada manusia, dia memiliki ini semua. Terus ya gitu aja. Tapi di sini juga bisa kita bilang gini, kita tambahkan untuk konstruktor yang kosongnya. Konstruktor kosongnya juga bisa kita buat sini. Cuman kan karena dia cuma kosong, kita bisa aja inisialisasi dia langsung kayak gitu. Contohnya itu kayak gini. Nah ini, dia langsung bilang objek manusia, new manusia. Nah konstruktornya kan nggak ada isinya tuh di sini. Jadi dia kalau mau set namanya kita panggil fungsinya tadi sama prosedurnya ini. Set nama, set alamat, sama set usia. Jadi dibilangnya gini, buat dulu sebuah objek manusia. Objek manusia tersebut kasih nama ini, kasih usia ini, kasih alamat ini. Nah, kayak gitu. Terus objek manusia itu panggil dulu untuk mencetak informasinya, fungsinya tuh. Yang kita kasih ke dalamnya adalah sebagai apa namanya? Parameternya, sebagai parameter dari si fungsinya ini, itu kita kasih objek manusia itu. Jadi objek ini kalau kalian nanti pelajari, itulah istilahnya namanya generalisasi. Jadi kalau kita pakai objek kayak gini, ya berarti apapun itu yang dimasukkan ke sini dia terima. Jadi dia misalnya kalau kasih objek manusia, oke dia nanti bakalan jadi manusia. Kalau kau kasih objek string, dia bakalan jadi string kayak gitu. Tapi pas pemanggilan dia di dalam harus kita cast. Misalnya kayak gini. Ini kan yang kita kasih tadi manusia nih. Nah di dalamnya pun kita harus kasih dia manusia supaya si general object ini tahu si kawan ini punya ini get nama untuk mengambil namanya, manusia get usia untuk ambil usianya, manusia get alamat untuk ambil alamatnya gitu. Jadi inilah si general object tadi. Tapi kita harus cast. Kita bilang dia, oh ini manusia loh, gitu. Kau jadi manusia sekarang, nah gitu. Sampai itu paham? Ada yang nggak ngerti? Atau ada yang paham? Aku mau nanya bang. Oh. Kan tadi kan aku agak terlambat masuk bang. Jadi itu protected void bang, apa bedanya sama public void? Protected ini itu untuk dirinya sendiri. Okay. Ini nanti kalian pelajarin ya. Ini namanya enkapsulasi. Jadi kan belum masuk topik situ kan? Iya bang. Jadi kalau misalnya dibilang public gini kan, public itu semua objek yang memanggil dia bisa panggil juga publicnya nih, yang ini public void. Tapi kalau misalnya dari protected, enggak. Kalau protected itu hanya untuk dirinya sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya mau pasti sih, cek aja Google. Jelas kok dibikin situ. Gampang. Nah, ya siapa tahu aku salah kan. Iya bang. Sekarang fokusnya itu ke kelas lagi, kelas sama objek gitu. Gitu. Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Belum bang. Oke. Yang lain?
Manusia-manusia kuat yang lain kayak mana? Ada yang mau ditanya? Bang, ini harus yang manusia Pelan-pelan. Java sama yang manusia sama mainnya itu wajib dalam satu folder ya, Bang? Iya, kalau itu wajib. Ini, kalau kalian perhatikan di sini, ini aku pakai namanya package. Jadi package itu kalau di apa sih namanya? Di project, kalau dibilang package itu sebenarnya dia membuat folder aja untuk masing-masing. Jadi ini subfoldernya, ini subfoldernya, subfoldernya lagi kayak gitu. Kayak mana, Bang? Buat subfolder lupa lagi, Bang. Ini kan source kan, klik kanan, new, package. Nah di sini misalnya satu, jadi dia nanti bentuk gini kan. Kalau kita buka nanti foldernya ini, misalnya ke open in new, ini bukan. Nah ini. Kalau kita buka filenya, Verticum, src, nah inilah folder-foldernya tadi. Gitu. Inilah package-nya tadi di dalam satu project itu. Sorry. Oke, makasih ya, Bang. Oke. Jadi pemanggilannya tuh kalau misalnya dia nggak satu folder, nggak bakalan bisa di apanya, nggak bakalan bisa ditaunya. Jadi kalau misalnya kayak si main kan, dibilangnya, aku panggil dulu, buat dulu objek manusia. Terus kita bilang di sini manusia nggak ditemukannya dimanapun di satu foldernya. Ini bakalan error. Jadi bilangnya nggak menemukan kelas apapun gitu nanti dibilang. Kalau misalnya aku terlalu cepat interupsi dia apa aja ya di apa dari suara aja voice, kalau misalnya dari chat kadang notifnya nggak masuk gitu loh di sini karena dia di ujung jadi nggak kelihatan. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya biar kita lanjut. Oke, lanjut ya. Dari sini sampai situ aja sih masih untuk setter, getter sama construct-nya. Nanti kalian baca lagi nih, terus nanti aku usahakan pun cepat ngupload ini untuk videonya. Nah, di sini ada challenge. Challenge-nya ini yang pertama buat programnya di mana prosedur cetak informasi yang tadi dia nggak memiliki parameter sama sekali. Itu satu. Terus yang kedua itu memanfaatkan getter untuk cetak informasi inputan dari user. Getter sama satu lagi tanpa parameter. Khusus yang ini dua, aku kasih apanya? Kasih itunya lah. Langsung kasih tunjuk yang mana sih. Ada solution. Jadi kalau ditanya, kan tadi dibilang bolak si manusianya cetak informasinya tanpa tanpa parameter nih. Berarti dia harus tahu kalau itu miliknya sendiri kan. Nah, kembali lagi ke tadi. Kalau dia mau ngambil miliknya sendiri kan kita bisa panggil get nama, get alamat, get usia kayak gitu kan. Ya udah kita panggil aja langsung. Kita bisa pakai this.get nama, this.get usia, this.get alamat. Bisa juga kita bilang gini. Get alamat, get usia sama get nama, get usia sama get alamat. Udah gitu aja. Kalau mau memanggil dirinya sendiri. Kalau tadi kan kita buat dia ada di sini apa nih kan objeknya untuk menerima dia. Sekarang enggak. Nah, sebenarnya lebih bagus kayak gini sih. Kenapa? Karena si cetak informasi ini sendiri adalah milik si manusia ini, manusia dia sendiri. Jadi kalaupun kita mau memanggil miliknya sendiri, nggak masalah. Langsung kita bilang get nama, get usia, atau get alamat. Jadi misalnya kita mau memanggil namanya siapa, alamatnya apa, usianya berapa, langsung kita panggil aja setter-getternya. Itulah gunanya setter-getter tadi. Jadi kamu men-set nilai atribut dari satu kelas, satu objek, kau juga bisa meng-get atribut dari satu objek, kayak gitu.
Itu gunanya setter getter. Jadi jangan lagi ada objek dot nama sama dengan ini, enggak. Jadi kita udah mengubah mindset jadi OOP, itulah. Jadi kita kalau mau bikin nama, jangan lagi objek manusia dot nama sama dengan Albert, jangan gitu, enggak. Tapi kita bilang objek manusia dot set nama, kasih namanya siapa, kayak gitu. Itulah untuk yang nomor 1. Terus kan yang nomor 2 tadi dibilang tampilkan informasi dengan menggunakan getter. Kalian kayak mana kalau mau menggunakan getter? Kita mau mengambil informasinya. Sama kayak gini juga. Nah, kalau misalnya di kondisi kedua kita disuruh ngambil nilainya menggunakan getter. Ya udah, langsung aja. Print dulu, misalnya gini lah, ini contohnya. Print dulu nama dari si objek manusia. Ya kayak aku bilang tadi, kalau kau mau ngambil namanya, apa yang kau panggil? Panggil get nama misalnya gitu. Ini langsung get atributnya. Itulah gunanya setter getter. Objek manusia get usia, objek manusia get alamat. Nah, kayak gitu. Habis itu paham? Paham? Hampa? Apa? Serius aku nggak dengar. Kayak Kurang sih, bergumul. Bang. Oh, kurang paham, oke. Di bagian mananya ada yang mau bilang? Sampai di sini aja dulu, maksudnya yang bagian kelas sama objek ini dulu. Dari yang tadi, dari yang sebelum-sebelumnya juga. Kayak kalau aku Bang kayak di setter getternya sama di construction ya Bang. Oh, ulangi lagi lah ya. Jadi 40 menit pertama ini habis untuk ini aja lah dulu, nggak apa-apa. Mana lah warga miskinnya nggak ada dapat apa bantuan dana, jadi 40 menit aja. Oke, mulai dari yang pertama tadi lah ya. Jadi kalau di Java ini di OOP ada namanya kan inisialisasi objek. Nah, kalau kita mau inisialisasi objek itu bisa langsung objeknya jadi panggil, bisa juga langsung kita kasih atributnya. Nah, kalau misalnya cuma atributnya doang, kalau misalnya cuma objeknya doang, kita cuma bilang kayak gini. Jadi kita langsung, contohnya kelasnya kan manusia, punya atribut nama, punya atribut alamat, punya atribut usia. Ini belum ada ya setter getternya. Terus kita mau panggil dia, kita inisialisasi objeknya. Objek manusia dengan nama OBJ manusia kuat, aku bilang gitu. Inisialisasi dulu manusianya. Nah, ini kalau kau mau inisialisasi biasa objeknya. Dia kok cuma bilang, ini ada manusia, buat dulu dia jadi manusia baru, kayak gitu, kelas manusia, dari kelas manusia. Tapi kalau misalnya satu lagi, konstruktornya, namanya juga konstruktor kan, yang membentuk objeknya. Kita juga bisa langsung isi dia dengan atributnya. Nah, contohnya itu yang di sini. Kita langsung buat dia nama, alamat, sama usia. Ya udah. Jadi sekarang kita buat objek manusia, OBJ manusia, dibentuk dari kelas manusia dengan atribut ini. Konstruk dulu dia, bentuk dulu dia. Inilah lokasi ke dalamnya. Nah, bisa juga. Nah, ini kan udah kita bikin satu nih. Atau kita juga bisa bikin satu lagi. Nggak cuma satu. Jadi OBJ manusia lemah misalnya gitu. Ini manusia. Nah, langsung kita bilang, kan tadi string itu semua. Misalnya namanya buat Kevin. Alamatnya kita bilang di Pelabuhan Batu. Ini lagi di sini usianya misalnya 69 tahun. Kayak gitu. Ini juga bisa. Kenapa? Karena udah kita bilang konstruktornya kayak konstruk dulu dia kayak gini. Ini. Nah,
konstruk dulu manusia baru dengan nama Kelvin, alamat Labuan Batu, usia 69. Inilah objeknya. Nah, kalau kita mau mencetak informasi si objek ini, kayak mana? Kayak tadi juga, kita panggil objeknya manusia. Kita panggil objeknya, kita panggil yang dimilikinya. Jadi, obj manusia lemah dot cetak informasi. Menurut kalian apa yang muncul di sini? Ayo, ada yang tahu? Apa yang muncul di sini? Ini kan udah dimiliki oleh, nah cetak informasi yang di atas itu, fungsi cetak informasi itu udah dimiliki sama manusia ini sendiri. Jadi kalau ada objek, kalau ada diinisialisasi dia menjadi sebuah objek, misalnya gini lah kan, objek manusia mencetak informasi, dia bakalan mencetak informasinya sendiri, namanya sendiri, usianya sendiri, alamatnya sendiri. Itu juga kalau misalnya kita buat objek baru, kita panggil yang prosedur yang dimilikinya, dia bakalan menggunakan apa yang dimilikinya sendiri. Jadi, objek manusia lemah ini bakalan mencetak apa? Mencetak Kelvin, Labuan Batu, 69. Kita lihat ya. Ini yang tadi yang pertama, Albert. Ya. Dan, nah kan, yang pertama yang kita masukkan. Terus yang kedua, si objek manusia lemah ini. Kelvin, 69, Labuan Batu. Jadi itu. Nah, ini contoh pertamanya untuk konstruktor. Terus kita masuk ke contoh yang kedua. Setter sama getter. Penggunaan setter sama getter. Kalau di yang tadi, kalau yang cara pertama ini kan kita langsung kasih nilainya waktu kita mengkonstruk dia. Ini. Jadi kita langsung kasih nilainya waktu kita membentuk objek itu. Tapi yang kedua ini, caranya ini lebih profesional lah dibilang. Tapi tergantung sama kebutuhan kita juga nih. Cuman alangkah baiknya kayak gini. Jadi waktu kalau membuat objek, ada atributnya, kita harus buat juga setter sama getternya. Untuk apa? Setter itu untuk men-set nilainya, getter itu untuk meng-get nilainya. Namanya juga udah setter sama getter gitu kan. Terus, nah di sini kita panggil dia cuma sebagai manusia aja. Bentuk dulu sebuah objek manusia dari kelas manusia. Jadi dia membentuk manusia baru. Kayak gitu. Ya udah, apa yang dimiliki sama si objek ini, misalnya kita mau men-set namanya, mau ngasih namanya. Ya udah kita bilang objek manusia, objek ini tadi, set namanya nama sesuai dengan inputannya. Kayak gitu. Itu juga usianya, gitu juga alamatnya. Itu juga alamat manusia, alamat, usia sama nama. Jadi kalau misalnya ada lagi objek baru, misalnya gini, kita bentuk lagi objek baru, objek manusia kuat lagi. Nah dia bisa. Jadi kalau kita mau set nama, mau ngasih namanya kayak mana bang? Ya udah kita panggil setternya. Namanya juga set kan. Kita memberi nilai. Jadi manusia kuat dot set nama. Nah isinya apa? Kita buat aja. Tadi si Kelvin. Terus ada juga dia objek manusia kuat. Kita set usia, misalnya gitu kan. Usianya kita buat dia kuat. Usianya udah 99 tahun tapi dia masih kuat. Manusia kuat, kita kasih alamatnya di set dulu alamatnya. Oh iya, dia orang kuat karena dia tinggal misalnya di Lama gitu. Inilah untuk objek yang satu ini, dia memiliki atributnya sendiri kan, dia memiliki nilai sendiri. Sekarang kalau ini kan tadi pertama mencetak informasi si objek manusia pertama. Si sold kita
panggil obj manusia kuat dot apa, kita panggil si cetak informasinya sendiri. Nah, ini kan tadi objeknya tuh udah, yang tadi kita buat jadi parameter kan itu namanya general kan, general object. Nah, objek general itu kita kasih yang kita kasih sama dia apa? Objek manusia itu sendiri kan, harus sama. Bisa juga nih kita kasih yang ini, objek manusia yang pertama. Berarti nanti yang ditampilkannya kan objek manusia yang pertama kan, karena kita kasih. Tapi kita mau menampilkan diri sendiri. Jadi gini, tinggal kita kasih. Masuklah dia kita perhatikan di sini. Jadi nanti waktu dipanggil, balik lagi. General object ini bakalan tahu, kalau misalnya harus tahu dia, ini objek apa. Oh, ini objek dari kelas manusia. Berarti dia memiliki nama, dia memiliki usia, dia memiliki alamat. Kalau kalian coding, kalau kalian code nanti, bakalan terasa kok itu. Misalnya gini, ini kan udah kita kasih tahu dia alamat, udah kita kasih tahu dia kalau dia itu manusia kan. Ini udah tinggal pencet titik. Nah, ini kan yang muncul punyanya manusia semua kan. Gitu. Jadi kita tinggal pakai, kita tinggal panggil, karena dia udah tahu. Oke. Istirahat 5 menit ya. Ini aku berhentikan dulu. Dan nanti kita lanjut. Oke? Oke, Bang. Oke, Bang. Jadi kalau kembali lagi objek itu kita harus memanfaatkan istilahnya apa yang dimilikinya, itu yang kita panggil gitu. Itu yang kita panggil. Ya kayak gini tadi, misalnya kayak si manusia lemah tadi, udah kita buat dia namanya Kelvin Labuhan Batu sama 69, itu di konstruktornya. Itu kalau kita pakai konstruktor. Kalau kita nggak pakai konstruktor, baru kita gunakan yang namanya set nama, set usia, set alamat. Jadi kalau kita udah buat objek, kalau kita mau buat, misalnya kalau kita mau kasih value ke satu atributnya, kita harus panggil setternya. Kalau kita mau ambil value dari atributnya, kita panggil getternya. Misalnya kayak ini. Kayak gini. Jadi kan kita langsung bilang, ambil dulu namanya, ambil dulu usianya, ambil dulu alamatnya. Jadi dia objeknya itu memiliki ini juga kan, setter-getter. Kalau kita membuat sebuah objek, ada atributnya, kita juga harus buat setter sama getternya. Jadi nggak bisa lagi kita bilang, misalnya manusia .nama sama dengan ini, enggak. Itu udah menyalahi aturan yang namanya tanda petik object oriented programming gitu ya. Nah ini itu namanya, ini dia sebutannya tuh general object. Jadi objek sebagai parameter ini namanya general object. Tapi objek yang general ini kita pun harus kasih tahu dia objek apa kayak gitu. Jadi kita kasih tahu lagi, oh kau itu manusia gitu. Oh kau itu string, oh kau itu ini gitu. Ya, kan itu paham lah ya. Sekarang kita masuk ke inheritance. Inheritance berarti keturunan. Tutup. Nah, sama yang kayak tadi, kita pakai ini. Kita pakai ada konstruktor untuk si manusia. Manusia punya nama, alamat, sama usia. Tapi di sini kita ubah aja. Ini kita bilang cetak informasi, tapi ini nggak usah ada. Karena kan kita udah paham yang namanya setter-getter kan. Get. Nah. Get. Iya. Ada. Get. Nah.
Kalau kalian ini kan ada setter getter nih kan. Ini kan nanti atribut kan ini karena cuma 3 kan. Karena kalau banyak dan kalian mau buat ini banyak berulang kayak gitu, daripada kalian pusing. Ini buat klik kanan, tengok di sini ada refactor, bukan refactor, tengok di sini ada source, terus cari di sini generate setter sama getter. Oke. Nanti kalian bakalan tahu lah fungsi ini selanjutnya apa. Kalau kalian banyak ngoding pakai Java ini, pakai object oriented. Nih, terus kalau kalian mau buat constructor, nah di sini ada 2. Ada, misalnya inilah. Ini kan konstruktornya berarti mau berisi nama, alamat, usia, public, generate. Nah, inilah yang tadi konstruktor ini. Kalau dia bilang super, kalau super itu kalau si manusianya punya bapak, misalnya punya orang tua, kalau dia bilang super, dia nanti misalnya di sini ada super. Jadi yang dimiliki sama bapaknya itu bisa langsung diubah di sini, kayak gitu kalau kau buat super. Tapi sekarang kan ini nggak ada, kita pakai ini juga nggak ada. Nanti itu kita pakai si manusia di mahasiswa yang anak dari si manusia ini, inheritance dari si manusia. Jadi semua yang dimiliki sama si manusia ini juga dimiliki oleh si mahasiswa. Begitu. Kanan, source, ini setter getter apa semua. Oh iya, ini yang cetak informasi ini itu sama juga dengan ini source to string. Nah ini kan kita mau bilang semuanya ini jadi string. Nah, gini. Dan dia langsung ngasih sama kayak yang tadi kan yang pertama. Ada nama, alamat, sama usia. Tapi buat aja dia jadi get nama, get usia, get alamat. Gitu sih. Nah override ini apa bilangnya? Jadi kalau misalnya ada dimiliki oleh yang lain juga, yang dipanggil itu yang gini, gitu, override. Jadi kalau misalnya si mahasiswa ini kita bilang, kita bikin juga to stringnya, to string yang dipakai itu to string yang kalau kita panggil ya to stringnya si manusia, si mahasiswa maksudku, salah. Jadi kalau si mahasiswa punya to string yang dipanggil to stringnya si mahasiswa karena kita udah bilang di override. Gitu. Jadi kalau misalnya manusia, ya dia punya si manusia, walaupun sama dia gini, walaupun sama isinya, cuman kalau kita panggil sama objeknya, ya dia punya objek yang punya objek tersebut yang dipanggil. Gitu, nggak usah dulu. Nanti kalian bakalan pelajari juga itu override, overload. Tuh. Kalau yang untuk override ini, override yang di sini, berarti bakalan kalian pelajari. Oke, ini udah ngerti ya semua. Masuk ke si mahasiswa. Nah, kalau dibilang inheritance berarti dia punya bapak, punya orang tua. Kita extend manusia. Jadi semua atribut yang dimiliki oleh manusia itu dimiliki oleh si mahasiswa juga. Jangan terbalik. Jadi kalau yang punya adalah manusia, anaknya juga berarti manusia juga kan. Jadi kalau misalnya lagi nih, si manusia ini tadi punya nama, alamat, sama usia. Berarti mahasiswa ini juga punya nama, alamat, sama manusia. Walaupun kita nggak ada bilang di sini. Jadi kalau nggak ada pun kita bilang di sini string, nama, nggak ada kan. Karena dia udah memiliki apa yang dimiliki sama orang tuanya, ini otomatis bakalan turun ke dia. Tuh. Tapi kan kayak gini. Contohnya gini lah, kalau misalnya ada hewan punya nama, ya kan. Terus burung extend hewan. Burung ini kan dia punya kategori sendiri tuh. Berarti si burung misalnya punya sifat kayak bisa terbang. Berarti dia misalnya punya di sini metode terbang misalnya gitu. Kalau misalnya si mahasiswa sekarang analoginya kayak gitu loh.
Jadi sekarang ini kayak misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu adalah manusia juga, ya kan? Terus dia punya atribut sendiri. Apa yang membedakan manusia ini sama membedakan mahasiswa ini dengan manusia yang lain? Ya, dia punya NIM, dia punya IPK, terus dia punya list IP, list IP, ini IP ya, bukan IP, kayak komputer gitu. Jadi ini misalnya list IP, kan IP lagi, list IP. Terus ya kayak tadi, ada konstruktor kosong, terus kita buat setter getternya, set name, get IPK. Bisa juga kita bikin sini set IPK, cuman aku hapus. Jadi set IPK-nya karena langsung dari sini, langsung dari dalam, jadi nggak terlalu apa. Cuman ya kita buat aja lah ya. IPK itu float, berarti IPK value gitu. Ini. Nah, di sini terus ini cukup untuk apa nih lah, untuk atributnya. Oke. Terus si mahasiswa ini punya fungsi sendiri. Jadi fungsinya prosedur. Prosedurnya itu apa? Mencari IPK-nya. IPK dari si manusia ini sendiri. Jadi si mahasiswa bisa melakukan namanya ini rekam IPS saya, IP sementara saya. Terus nanti bakalan dikembalikan IP-nya, IPK-nya maksudnya. Gitu. Jadi contohnya gini. Ini kan udah tau lah kalian ini kan. Ini mungkin kalian baru lihat. Jadi kalau ini itu gini. List IPS ini kan bentuknya list, ya kan? Karena dia bentuknya list, terus tipe datanya adalah float, maka setiap itemnya itu apa sih kalau kita bilang di array? Kalau array kan punya indeks kan 0 sampai kita bilang array-nya jumlahnya misalnya ukurannya 10. Jadi kan isinya itu ada tuh array 0, array 1. Nah, itu gini juga. Ini gitu juga. Jadi ini sebenarnya cara singkat untuk bilang gini. Kalau cara ini tuh misalnya gini. For array. Nah, gini. Array len, misalnya gitu kan. Jadi kita kasih si IPS ini, terus ada size. Kalau dia list bentuknya size. Nah, kayak gini. Jadi dia dari mulai 0 misalnya kan. List. Kalau dia list beda ya. Dot index get pakai index i gitu. Ini terus kalau kalian kan yang mana yang mau ditambahkan kan sebenarnya yang ini ya, IPK ini. Ya udah, kalau kita mau menambahkan IPK berarti kita bisa set kan. Kita ginikan aja tuh. Float IPK M ini sama dengan 0. Terus sini kita bilang IPK tab terus sama dengan, jadi semuanya bakalan ditambahkan ke dalam si IPK tab ini. Terus setelah itu apa dibilang, set dulu IPK-nya si mahasiswa ini menggunakan nilai dari si IPK tab tadi. Nah, inilah versi panjang dari yang ini. Yang ini khusus yang ini aja.
Oh, masih beda lagi. Nah, di sini kita langsung bilang IPK, karena IPK-nya ini pasti udah dimiliki oleh si mahasiswa ini sendiri. Makanya tadi kita nggak perlu juga bikin set ini. Tapi nggak apa-apa ini ada di sini ya. Bukan berarti salah kalau kita buat ini. Jadi udah gitu. Terus ini nggak apa-apa, ini kita komen aja. Yang kita pakai itu ini. Jadi setiap item dari si list plist IP ini bakalan diwakilkan sama IPS. Pastikan kalau si variabelnya ini tipe datanya sama dengan variabel dari si list ini, gitu. Jadi kalau si listnya adalah float, berarti variabel penampilnya juga harus float. Nah, setelah ini, jadi IPS adalah apa? IPS adalah item dari si list ini. Aku nggak tahu cara bilangnya yang bahasa normalnya. Kalau ada array dari mulai index 0 sampai index array length-nya sampai index n misalnya gitu kan, itu sebutannya apa? Pokoknya itulah. Kalau ini kita bilang lah ini namanya item ya, item dari si array list ini tadi. Jadi ini bakalan di loop terus sampai itemnya habis kayak gitu. Nah, kondisinya sekarang itemnya itu adalah IPS. Jadi IPS ini, IP sementara itu kan itu nanti yang dijumlahkan jadi IPK, ya kan? IPK inilah nanti cara mencari IPK kayak mana? IP sementara, kalau mencari IPK kan IPK jumlahnya dibagi dengan size dari ini, size dari si IPS-nya. Jadi misalnya ada 10. Kalau misalnya kita kan IP sementara kita kan setiap semester, berarti misalnya kalau diploma 3 berarti ada 6 semester. Berarti panjang dari ininya, list IPS-nya adalah 6. Berarti IPK sama dengan, misalnya si IPK-nya tadi jumlahnya 24. 24 per 6 berarti 4. IPK-nya adalah 4. Kayak gitu. Itu ini. Ini sama dengan ini. IPK sama dengan IPK slash IPK bagi ukuran dari si list-nya tadi. Nah, gitu. Ini udah samanya itu sama yang men-set dirinya sendiri. Kalau kita bilang gini. Tapi terus jangan bingung kalau misalnya ada yang buat gini. Itu juga sama. Yang penting dia masih di dalam si mahasiswa ini. Gitu. Jadi ini menandakan kalau ini adalah punya si mahasiswa. Gitu. Nah, inilah yang dimiliki sama si mahasiswa ini. Mahasiswa. Sekarang kan ada tuh, dia kan keturunan dari si manusia tadi. Karena dia keturunan dari si manusia, lihat di sini. Walaupun si manusia udah punya namanya cetak informasi, right dia jadinya. Jadi si cetak informasinya punya si mahasiswa ini sendiri, kayak gitu. Jadi walaupun dia dimiliki oleh si manusia, kalau kita panggil dia lagi di keturunannya, dia bakalan dimiliki sama jadi milik dari si keturunannya itu. Itulah namanya override. Jadi kita panggil fungsi atau prosedur yang sama, terus kita ubah isinya, dia ngapain, gitu. Kalau contohnya di sini, itu nama, NIM, usia, alamat, sama IPK. Perhatikan di sini ada get nama kan. Get nama itu punya si manusia. Get usia itu punya si manusia. Get alamat itu punya si manusia. Get NIM itu punya si mahasiswa. IPK punya si mahasiswa. Nah, gitu sih. Cuma sampai sini ngerti? Untuk inheritance sampai sini aja. Yang IPK kurang paham, Bang. Halo, kartu halo. Belum, Bang. Halo.
Nomor yang ada Yang tujuh IPK, kira-kira Bang, aku yang kalau berada IPK. dua kan kawan. Halo. Bangun, masih jam 9 ini, woy. Ada? Nggak ada? Semua ada yang ngerti? Ganti pertanyaan. Yang Ada yang IPK ngerti? katanya, Bang. Yang IPK katanya, Bang. Sama IPK, Bang, nggak ngerti, Bang. Kayak mana cara Ya. perhitungannya itu, Bang? Ada yang nggak ngerti? Yang Ada, IPK, Bang. Bang. Nggak Ada yang ngerti. nggak ngerti? Ya, Nggak ada. IPK, Bang. IPK sama Yang IPS. Ada yang IPK, ngerti? Bang, nggak ngerti ya. Pasti ada. Ngerti, Bang, nggak ngerti. Tolong diulang, Bang, yang IPK, IPS, Bang. Kita lanjut lagi ya. Di sini perhatikan, ini Yang kubuat dia IPK, Bang. sama Bang, kayak tadi. yang IPK belum ngerti, Bang. Dari kayak Iya, tadi Dian. dulu. Jadi dia masih menerima inputan, tapi bedanya yang ini kita kasih inputan dari setiap listnya. Dari si listnya tadi, list dari IP sementara. Coba kalian lihat di sini. Ini kan sort, ini printf biasa nih. Terus kalau dia list, kita mau masukkan ke dalamnya, ya kita kasih, kita bilang listnya tadi add, kita pakai .add. Terus ini kan ada scanner nih. Scannernya kita bilang dia float, sama kayak yang di atas ini. Ini kita bilang dia integer, kalau di sini kita bilang float. Nah, ini kan add nih. Kalau dia add, dia harus dimulai dari wait. What? Aku nggak tahu kan. Oh ya. Kayaknya aku tuh. Oh iya. Ya salah settingan aku. Sorry. Halo. Halo, Ya. Bang. Halo, Bang. Oke. Halo, Sorry, Bang. ya. Yang IPK, Sorry. Bang. Kenapa yang mana? Kenapa yang IPK? Belum ngerti, Bang. Yang ini Belum kan? ngerti, Bang. Iya, Bang. Tadi udah kami bilang, IPK, tapi nggak Bang. dengar. IPK Iya. sama IPS, Bang. Yang mahasiswa Java sama yang main Java juga, Bang. Oh, sorry ya. Aduh. Malu kali aku sumpah. Malam Ini Valorant aja. kok gitu? Nih, jadi IPK ini, kan IPK itu sebenarnya rata-rata dari si IP sementara kita kan. Nah, di sini si IPS ini IP sementara itu adalah item dari si listnya ini, list dari playlist IPS ini. Jadi kalau misalnya ini kan sebuah list nih, sebuah list yang bertipe data float. Nah inilah jadi parameternya. Nah parameternya tadi kita mau loop dia, kita mau lihat isinya semua apa aja, kita mau gunakan isinya misalnya gitu. Nah isinya itu kita bilang pakai ini float IPS. Jadi ini namanya item, inilah isinya tadi. Jadi kalau kita di array kita bicara dari indeks ke 0 sampai indeks ke n kayak gitu. Jadi itu lagi nih. Nah, IPK-nya dijumlahkan terus, jumlah sebanyak IPS-nya tadi. Jadi setiap IPS sementaranya bakalan masuk ke IPK ini. Terus IPK-nya tadi bakalan dirata-ratakan dengan menggunakan ukuran dari si list-nya tadi. Jadi kalau kamu mau tahu ukurannya berapa, list-nya .size. Gitu. List.size. Itulah yang ini. Terus kalau kita kalau kita gunakan cara konvensionalnya, kita pakai gini. Nah kita pakai array kan, kayak array biasa lah. Tapi karena ini list, dia punya caranya sendiri. Jadi list dot tadi kalau ukuran apa? Size. Size, Bang.
terus kita mau bilang IPK dengan ya plus sama dengan mana tadi? Oke, list dot. Kalau kita mau ngambil setiap indeksnya, kita get index i. Nah, normalnya kan kayak gini nih, ya kan? Inilah normal. Tapi kita juga bisa pakai cara ini nih. Jadi langsung setiap itemnya itu langsung kita loop aja dia. Jadi semua list yang ada di dalamnya nih, semua item yang ada di dalam listnya nih, itu sekarang diwakilkan oleh variabel IPS. Gitu. Oke? Di situ paham? Coba sekali lagi Bang, masih nggak ngerti Bang. Tadi yang bagian, kan Abang bilang tadi, yang bagian for integer i, kan IPK itu sama dengan rata-rata dari IPS. Pas kita masuk, pas kita itu kan Bang, yang mana? Yang integer itunya kayak mana cara itunya Bang? Cara kerja bisa kita masukkan IPS itu jadi IPK Bang. Itu yang masih nggak ngerti Bang. Inilah tadi yang aku bilang itu. Kan IPS itu, IPS ini, itu kayak gini loh. Bentar ya. Gambarannya itu gini. Jadi kalau bilanglah di sini ada list ya bukan array ya. List IP. Terus ini misalnya isinya ada list IP. Kalau kita bilang array kan kayak gini nih, misalnya 0 sampai n. Nah, array kan gini, ya kan? Terus kalau di codingan kita itu, kita bisa pakai dua cara. Satu, kita pakai yang namanya list IP dot apa tadi? Get kan? Karena dia adalah list, objek list get, terus ini indeksnya. Saya bilang, berarti indeks i sampai get index n kan? List IP. Nah, ini yang pertama nih. Yang pertama. Terus yang cara kedua, kita bisa pakai yang namanya kayak gini. List IP 0 sampai n ini itu digambarkan dengan menggunakan si IPS tadi. Jadi IPS ini bakalan jadi representasi dari si list ini tadi. Nah, jadi kalau contohnya itu yang di situ tadi, bentar. Jadi kalau yang di sini, si yang pertama yang pakai get itu yang inilah. Nah, terus IPS itu yang kita pakai cara kedua itu ini. Jadi kalau di sini tuh kita bilang IPS. So, tampilkan dulu siap IPS. Oke, sementara. Jadi kalau cuma kita bilang gini, IPS. Nah, ini bakalan nge-loop setiap IP-nya, setiap isi dari setiap indeks dari si list itu, kayak gitu. Itulah, ini konvensionalnya biar dia cepat. Tapi kalau dia biar akurat, kita bisa pakai ini. Jadi kita yang menentukan, yang kita ambil itu indeks ke berapa. Kalau ini kan indeks ke 0 sampai indeks ke lebih kecil dari indeks ke size kurang 1, kayak gitu kan. Karena lebih kecil dari si size-nya. Ini lebih akurat dia kan. Cuman kalau ini kita mau nampilkan semua, misalnya kalau kita mau ambil semua datanya yang ada di dalam sebuah list, ya udah kita
buat aja dia kayak gini bentuknya. Jadi pakai titik 2. IPS adalah item dari si list ini. Kayak gitu. Itu ya nih. Makanya bisa kita ambil dia, terus kita jumlahkan dia, kita masukkan jadi IPK-nya. Jumlah dari IPS-nya kan. Itu yang jadi IPK-nya. Terus IPK-nya tadi, itu kita rata-ratakan dengan ukuran dari si list-nya. Dengan ukuran dari si list-nya. Gitu. Oke. Ya, nanti. Ya nanti kan buat lagi ya videonya. Jadi nanti kalian bisa ulang-ulangi lagi ya di sini. Gitu. Interupsi Bang. Nanti ada rekamannya di YouTube kan Bang lagi. Baru aja aku bilang. Tadi agak patah-patah suaranya Bang. Makanya Oh, iya, kurang iya. dengar. Oke, sorry. Sekalian lagu Ya. yang patah-patah. Kok gitu? Dian. Jadi Bang, Dian. Apa? Ada lagi? Mau ditanya? Nah, tunggu. Ini masih nanggung kita. Ini nanti lah kalian pahami sendiri ya. Saya masih nanggung di sini. Nah, karena dia ini kita lewatkan aja. Bukan kita lewatkan. Ini udah dengar tidak ya? Jadi kalau misalnya list itu dia kita mau isi setiap indeksnya itu dari mulai pertama sampai terakhir kita pakai yang namanya add. Oke. Kita pakai yang namanya add. Terus ada juga di sini misalnya my ips.add. Nah, ini kalian perhatikan nanti di sini tengoklah pilihannya ada add berdasarkan indeks. Jadi kita bisa juga add dia pas indeks ke berapa kayak gitu. Misalnya indeks ke 5, indeks ke 3 misalnya gitu kan. Elemennya apa? Elemennya kita bilang berarti IP-nya yang nomor 3 misalnya kita bilang 4 seperti itu. Enggak, karena ini tipe datanya float, jadi harus float. Gitu. Add. Nah, jadi dia harus float. Oke, di sini paham. Jadi selanjutnya, nah karena si mahasiswa ini dia adalah keturunan dari si manusia, kembali lagi kita ke yang pertama. Jadi apa yang dimiliki sama mereka, ya, itu bisa juga dipanggil sama apa yang dimiliki sama si manusia, itu bisa juga dipanggil oleh si mahasiswanya. Jadi apa yang dimiliki sama bapaknya itu juga dimiliki oleh anaknya, gitu. Contohnya ada nama, ini kan dari si manusia nih. Terus ada alamat, terus ada, ini pisahkan aja. Terus ada usia, gitu. Terus ada NIM untuk anaknya, ya kan? Terus, nah yang ini objek mahasiswa ini rekam IPS saya ini kan punya si mahasiswa tadi kan, ini punyanya sendiri. Jadi kita kasih IPS-nya yang udah listnya yang udah kita input tadi, itulah yang kita kasih, itulah yang masuk ke sini, itulah yang ini tadi menjadi playlist IPS itulah yang jadi rata-ratakan untuk supaya dia bisa men-set IPK-nya berapa kayak gitu. Setelah di-setnya IPK-nya berapa, kita mau tampilkan. Nah, kita tampilkan dia objek mahasiswa cetak informasi. Cetak informasinya nih bakalan yang dicetak pun cetak informasi yang udah di-override sama si mahasiswa tadi. Bapaknya kan punya juga. Tapi karena anaknya memanggil juga dengan yang sama, dengan nama yang sama, itu namanya override. Jadi dia udah mengklaim, woi, kau bisa mencetak informasi, aku juga bisa mencetak informasiku sendiri, kayak gitu. Jadi bapaknya bisa mencetak informasi, anaknya juga bisa mencetak informasi, kayak gitu. Jadi kayak aku bilang tadi, misalnya ada hewan, ini kan manusia. Oh kita bilang aja lah manusia sini. Manusia bergerak, gitu kan.
Tapi anaknya juga si mahasiswa ini, kita bilang juga dia bisa bergerak misalnya protected buat misalnya bergerak. Bilang di sini dia bergerak terus siswa sini manusia kita bilang dia bergerak. Terus si mahasiswa kan bisa juga ya sebenarnya bergerak. Cuman kita bilang aja dia mahasiswanya bergerak dengan cara yang lain. Misalnya dia kan tetap bergerak nih. Tapi kita bilang dia lompat. Jadi karena si mahasiswanya bergerak juga, tapi dia bergeraknya itu lompat-lompat. Nah inilah namanya override. Jadi dia mengoverride apa yang dimiliki sama orang tuanya. Jadi istilahnya ya kembali lagi kayak tadi bilang, kalau bisa kayak gitu, aku juga bisa kayak gitu, tapi aku buat sendiri cara aku kayak mana. Gitu loh. Jadi si manusianya bisa mencetak informasi. Objeknya si mahasiswanya juga bisa mencetak informasi, tapi khusus yang udah di override-nya sendiri kayak gitu. Oke, sampai di situ ada yang ngerti? Kalian sampai mana yang ini kelas praktik yang teori ini? Bahagia kali loh, tawa-tawa. Oi. Inilah ya, langsung aku coba jelaskan aja lah. Sampai mana sih kalian udah pelajari itu dulu? Waktu tinggal 10 menit lagi. Masih cuma slide 1, Bang. Nggak Sampai sampai ini aja. slide 2, Bang. Ya, part 2 ini berarti belum ada. Belum, Bang. Oke. Sampai mana tadi? Oke, inilah ya. Penggunaan objek sebagai parameter. Kalau yang di sini itu kalau kalian misalnya kalian tahu yang udah kita buat tadi, yang generalisasi itu. Nah, contohnya itu kayak gini lah. Jadi misalnya ada kan udah kita praktekkan ya tadi. Jadi ada kelas objek, ada kelas, terus kelasnya itu kita buat dia jadi parameter. Nah, ya kayak tadi kan kita udah pelajari juga ya tadi. Udah kasih tunjuk juga ya tadi penggunaannya. Itunya nih kalau yang using object as parameter. Nah, dialah kalau misalnya dia udah jadi parameter, sama kayak tadi, kita bisa pakai dia, kita panggil dia, kita masukkan dia ke dalam si prosedurnya atau ke dalam si fungsinya. Ya. Itu untuk menggunakan dia sebagai parameter. Nah, terus ada juga dia menggunakan sebagai parameter tapi di dalam konstruktor. Contohnya itu yang ini. Jadi konstruktornya tadi itu kita ubah jadi parameter E. Jadi kita ubah dia jadi si kelasnya itu sendiri. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi misalnya kelas objek. Ya udah langsung bilangnya objek OB kan OB width, OB height, OB depth. Kayak gitu. Ya ini nggak apa sih, jarang sih nanti kalian pakai kalau dia di dalam sebuah objek, ada objek lagi kecuali ya kayak tadi
Jadi kalau misalnya langsung di dalam parameternya itu kita langsung mengubah misalnya nilai dari bapaknya. Berarti nanti kayak yang tadi berarti manusia. Yang ini. Nah itu kan punya si mahasiswa. Bisa kita bilang sini manusia. Manusia. Ini panggil punya bapaknya. Oke. Manusia. Ya. Misalnya set alamatnya jadi set alamat jadi apa kayak gitu ya, ginilah contohnya. Jadi kita panggil objek di dalam konstruktornya. Jadi setiap kali kita membentuk objek ini kita harus sediakan juga objek yang kita panggil ini kayak gitu. Jadi kalau mau bentuk objeknya manusia, objeknya mahasiswa, harus kita bilang juga manusianya manusia yang kayak mana, gitu. Jadi kembali lagi ke yang sebelumnya, kita set dulu manusianya kayak mana, baru kita jadikan dia mahasiswanya, kayak gitu. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah inilah itu. Jadi kan dia si my box tadi itu dimasukkannya ke yang baru kayak gitu. Bilang coba aja. Terus ada namanya argumen passing. Ya sama kayak di bahasa C. Kalau kalian mau tahu lagi kayak mana di dalam bahasa C, ya pelajari lagi lah. Kembali lagi. Ada yang namanya by value sama by reference. Kalau reference dia berarti menggunakan alamat, by value berarti dia mengcopy sebagai sebuah variabel. Contohnya kalau dibilang call by value itu kayak yang tadi, kan ada prosedur, terus kita kasih misalnya di dalamnya isinya ada parameter 1 I, parameter keduanya J. Berarti nanti waktu kita panggil si prosedurnya harus kita bilang param satunya apa, param duanya apa, gitu. Terus ini dia bertindak sebagai apa? Jadi misalnya si objek A ini adalah param 1 kan, berarti si I. Si I ini bakalan mengcopy isi dari si A, kayak gitu. Jadi isi dari si I ini sekarang adalah kopian dari si A. Isi dari si J ini sekarang adalah kopian dari si B. Itu kalau dia call by value. Tapi kalau call by reference, dia langsung kita kasih nih objeknya. Kalau di dalam objek oriented ini, yes, kita panggil dia sebagai objek langsung. Gitu. Jadi kita langsung kasih objeknya apa, itu langsung kita ubah. Jadi dia langsung mengubah nilainya sendiri gitu, nilai objek itu sendiri. Di sini juga ada, kalau kalian bertanya-tanya kenapa di sini di Java juga ada kok yang pakai alamat. Tapi kalau di OOP jarang begitu, karena kita langsung ngasih objeknya. Itu kalau di call by reference di OOP. Terus ada ini lagi returning object, ya sama kayak nggak ada sih tadi memang kita apain, tapi kayak sebelumnya lah return kok yang kita kasih return itu apa, sebuah objek. Ini return T dia kan, T ini apa? T ini adalah objek test T kayak gitu. Nah, baru masuk selanjutnya adalah inheritance. Inheritance itu kalian ingat aja keturunan yang kayak tadi dijelaskan. Inheritance itu ada namanya parent sama ada namanya child, ada orang tua, ada namanya child. Kalau yang tadi kan udah dijelaskan juga kan kayak mana kalau inheritance-nya itu antara si manusia punya child class itu si mahasiswa. Jadi si mahasiswa itu menginherit apa yang dimiliki oleh orang tuanya, yaitu si manusia. Ya namanya juga inherit kan, menurunkan dia. Nah kayak ini, ada person, ada student. Jadi kalau si personnya punya nama, ada DOB sama ada address-nya, si student yang inherit dari si
si person inherit apa yang dimiliki sama si person, ya berarti dia punya name, DOB, address, GPA ini sama ke IPK, departemen sama ada student ID-nya. Inilah yang punya dirinya sendiri berarti kan, ini punya orang tuanya. Gitu. Nah itulah untuk yang selanjutnya kalian tengok ini ada contohnya nih. Jadi person. Jadi ini ada inherit ya. Berarti faculty is a person. Misalnya gitu. Atau student is a person. Jadi panahnya nih selalu menunjuk ke arah siapa orang tuanya. Bukan kebalikannya. Misalnya kayak gini lah. Undergraduate ini adalah seorang student. Student juga adalah seorang person. Jadi bapaknya opungnya itu si person, terus orang tuanya adalah student, dia undergraduate sama graduate. Gitu. Itu juga sama faculty. Jadi ini ya mungkin ini aku nggak tahu lah apa maksud faculty yang di sini, ya mungkin dia kayak apa namanya dosen kayak gitu. Itulah contohnya. Cara untuk implementasinya ya gini, kelasnya apa, terus bapaknya siapa, extends, misalnya orang tuanya itu si person, gitu. Jadi kalau kayak gini kondisinya berarti si faculty extend person, person extend object, misalnya gitu lah. Contohnya. Coba baca lagi di sini, cuman tadi kan karena udah kita implementasikan jadi lebih enak gitu. Nah, masuklah kita ke access specifier. Access specifier ini apa namanya? Kita jelaskan aja lah. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, public itu apa, private itu apa, terus tadi ada namanya protected. Ya, kalau public berarti semua kelas. Misalnya yang dimiliki oleh kelas itu bisa dipanggil sama semua member yang misalnya keturunannya kayak gitu, atau semua yang ada di satu packet sama dia gitu. Jadi kalau tadi kan packet itu isinya ada main sama ada mahasiswa. Berarti kalau si mahasiswa punya public, adalah di bawahnya public di situ, berarti si main juga bisa akses. Kalau dia private itu cuma bisa diambil sama si objek itu sendiri. Jadi nggak bisa itu dipanggil sama yang lain, kecuali objek itu. Kalau dia, nah ini friendly. Kalau friendly itu yang default. Sama itu kayak si public. Jadi dia cuma yang bisa dipanggil itu oleh kelas yang satu packet sama dia. Nah, terus ada protected. Kalau protected itu it can be accessed by, itu bisa diakses sama package-nya. Terus dia bisa juga diakses sama package lain tapi yang merupakan subclass. Itu subclass dari si kelas itu, kelas yang punya si protected-nya. Berarti misalnya kayak manusia. Kalau manusia dia punya kelas subclass-nya kayak tadi mahasiswa. Berarti dia cuma bisa diakses sama si mahasiswa itu sendiri gitu. Terus ada static. Kalau static itu intinya itu kalau static semua bisa dipanggil gitu. Jadi semua bisa dipanggil. Tapi kalau dia udah bentuknya static, kalian harus ingat yang mau manggil dia pun harus static. Gitu. Jadi misalnya static method atau static function gitu kan, atau static variable. Static variable ini bisa dipanggil oleh metode yang lain walaupun dia nggak di metode yang sama. Terus kalau dia static method ini cuma bisa dipanggil di sesama static method. Jadi kalau misalnya ada kayak ini tadi, tengok di main ini kan ada public static main SVM nih, main ini kan adalah static. Jadi setiap fungsi yang kau panggil di dalam sini, kalau dia
Kalau ini kan kita bisa panggil fungsinya karena ini dimiliki oleh objek mahasiswa ini. Nah, kalau misalnya dia adalah nggak milik siapa-siapa gitu, kita mau langsung panggil dan bentuknya itu fungsi, misalnya gitu, fungsi yang lain yang kita panggil ke dalam si main ini itu harus statik juga, kecuali kalau kita bilang dia punya objek lain gitu, ada atau punya suatu objek gitu. Kalau dia punya suatu objek, bisa kita panggil lewat objek tersebut, inisialisasi objeknya baru kita panggil fungsinya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, kalau mau langsung panggil fungsinya, tapi harus tetap di satu kelas sama dia ya. Kalau misalnya nggak satu kelas sama dia, kan bisa sih. Kalau dia statik. Itu. Terus ada nested. Nested itu nested class ya sama kayak nested if, nested loop. Jadi ada kelas di dalam kelas. Jadi si objek itu punya objeknya sendiri gitu. Jadi ada misalnya punya pemilikannya sendiri gitu. Nah, sampai situ aja sih. Contohnya itu gini. Jadi ada kelas outer. Kelas outer punya kelas inner di dalamnya. Jadi kalau kita mau panggil si kelas outernya, kita juga bisa panggil si innernya. Tuh. Jadi misalnya gini, outer kan, kelas outer, terus kita buat di dalamnya ada fungsi, enggak fungsi, variabel, parameter tes. Parameter tes ini bisa inisialisasinya kelas innernya. Jadi kita langsung inisialisasi di dalamnya. Cuman kelas inner ini nggak bakalan bisa dipakai sama kelas outer yang lain gitu. Kalau dia mau pakai kelas outer yang lain, dia harus panggil si kelas outernya ini biar bisa dia inisialisasi inner di dalamnya. Jadi dia ini nggak bisa kita bilang kayak yang tadi mahasiswa, new mahasiswa, enggak. Kita harus panggil dulu outernya baru bisa kita panggil inner. Gitu. Oke?